Shalom, selamat pagi. Pembelajaran kita di hari ini itu diambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 3. Ini adalah satu perikop yang baru. Sebelumnya kita sudah selesai perikopnya. Biasanya saya selalu mengambil ayat acak dan saya tertarik saya lupa di ayat yang keberapa adalah tertulis jika kalau nggak salah bisa dibilang jika firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah dan seterusnya, maka akan diberikan. Jadi, untuk mengerti ayat itu, biasanya saya ambil di dalam satu perikop dan saya jadikan untuk pembelajaran Morning Watch. Dan dari satu perikop itu, kemudian saya akan coba baca sekilas, dan saya akan berhenti di ayat-ayat yang menurut saya itu berkaitan. Jadi, untuk hari ini ada 3 ayat diambil di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 3. Ayat ini tuh ada berkaitan karena di ayat berikutnya itu sudah kita boleh lihat itu sudah mulai ada kayak pergeseran untuk membahas hal yang lain. Jadi ini yang sangat berkaitan menurut saya. Untuk memulai pembelajaran kita, pastikan sahabat sudah berdoa. Jikalau belum, ambil waktu untuk berdoa. Kita akan baca sama-sama. Di ayat yang pertama dikatakan, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya." Ya. Jadi ada pokok, tapi ada yang benar ya. Oke, garis bawahin dulu. Dan Bapakulah pengusaha. Jadi ini ibarat satu area lahan, ada pemiliknya dan ada yang diusahakan. Kita lanjutkan. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi lahan ini dikerjakan dengan serius ya. Tujuannya itu adalah lebih banyak berbuah. Dan yang dilakukan adalah ada yang dipotong dan ada yang dibersihkan. Kata kuncinya tadi yang tidak berbuah dipotong, yang berbuah itu dibersihkan. Kamu memang sudah bersih, sudah ranting berbuah, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Kamu sudah bersih karena firman yang telah kukatakan. Sudah bersih karena firman yang telah kukatakan. Oke, sudah bersih karena firman. Menarik. Oke. Kita udah baca sekali. Mari kita baca sekali lagi. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Menarik ya. Jadi ada pengusaha yang punya lahan, di situ ada pokok anggur, tapi ada yang menarik di sini dikatakan benar. Kalau ada yang benar berarti ada yang salah dong ya. Ya, boleh jadi. Terus terhadap pokok anggur ini diharapkan dia itu lebih banyak berbuah, sehingga ada yang dipotong dan ada yang dibersihkan. Nah, yang dipotong itu adalah yang tidak berbuah, dan yang dibersihkan itu adalah yang berbuah. Dan selanjutnya dikatakan, ini perkataan Tuhan Yesus ya, mengatakan bahwa kamu itu udah bersih karena firman. Nah, berarti kata kuncinya, oleh firman kita itu sudah bersih. Firman itu membersihkan kita, itu bahasa sederhananya. Jadi ketika dibersihkan, itu artinya mungkin ya, karena ini masih ayat yang ketiga, karena kita mendengarkan firman Tuhan, menerima firman Tuhan, dan menjadikan itu bagian dalam kehidupan kita. Itu caranya supaya kita dibersihkan. Menarik. Ya, nanti ayat-ayat berikutnya kita boleh pelajarin. Dan selanjutnya adalah hal menulis ulang. Jadi ayat ini kita tulis dengan bahasa kita sendiri. Saya tulis ini alarm, sorry.
Oke, gaya menulis ini sungguh sangat unik. Maksudnya kita bisa mencoba memposisikan sudut pandang tulisan ini, atau mungkin kita bisa rombak aja dengan hal-hal yang mungkin bisa membantu kita lebih mengerti. Nah, ini saya ambil dengan hal yang tidak menulis ulang dengan gaya tulisan seperti ini. Saya buat dengan tulisan lain. Ada sebuah lahan dengan sebuah lahan pokok anggur yang benarnya saya skip. Lahan pokok anggur yang dimiliki oleh seorang pengusaha. Pokok anggur adalah lambang dari Yesus. Pengusaha adalah lambang dari Bapa. Terhadap pokok anggur ini diharapkan agar ia lebih banyak berbuah. Ini mungkin di sini. Sebab itu ia dibersihkan. Sebab itu ranting yang tidak berbuah dipotong dan ranting yang berbuah dibersihkan. Hal diri kita bersih oleh karena firman Tuhan. Ya. Nah, kemudian saya akan baca ulang lagi terkait dengan menulis ulang, membuat saya lebih mengerti dengan bahasa saya pribadi. Ada sebuah lahan pokok anggur yang dimiliki oleh seorang pengusaha. Pokok anggur itu adalah lambang dari Yesus, sedangkan pengusaha adalah lambang dari Bapa. Terhadap pokok anggur ini ia diharapkan agar lebih banyak berbuah. Sebab itu ranting yang tidak berbuah dipotong dan ranting yang berbuah dibersihkan. Diri kita bersih oleh karena firman Tuhan. Lalu setelah membaca, mari kita berdoa di dalam hati untuk memperoleh apa sebenarnya yang Tuhan ingin katakan kepada kita. Silakan berdoa. Amin. Jadi ini adalah tentang hal pokok anggur ya. Ada pengusaha yaitu Bapa, ada pokoknya adalah Yesus. Dan pokok anggur ini pasti berbuah. Karena dikatakan lebih banyak berbuah. Dan ranting itu ada yang dibersihkan, ada yang dipotong. Tujuannya supaya lebih banyak berbuah. Dan diri kita bersih oleh karena firman Tuhan. Ada yang menarik, diri kita bersih, berarti kitalah rantingnya ya. Karena yang dibersihkan itu adalah ranting. Oh, oke. Menarik. Apakah kita ini adalah ranting ya, sehingga kita dibersihkan? Ya, kita pernah dengar lah. Ya, kita memang adalah rantingnya ya. Tapi dari ayat ini, kita sebenarnya banyak permata-permata kebenaran yang luar biasa yang boleh kita dapatkan. Kita ini adalah rantingnya, dan Tuhan Yesus adalah pokok anggurnya. Prinsipnya adalah, ini kan tentang pokok anggur dan ranting ya, bahwa kita perlu terhubung. Kita sebagai ranting perlu terhubung dengan pokok anggur yang benar, yaitu Yesus. Dan kita perlu dibersihkan dengan firman. Dan yang lain ada nggak ya? Oke, mungkin itu aja. Satu prinsip
Jangan lupa pas waktu mau prinsip dan proyek, berdoa juga, tanyakan kepada Tuhan apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita, dan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Jadi ini yang bisa didapat, bahwa kita perlu terhubung dan kita perlu dibersihkan. Dua hal ini saja. Jadi kalau kita perlu terhubung, mungkin doa ya. Terhubung dengan doa dan kita baca gitu. Mendoakan agar Tuhan memberikan disiplin dalam hal doa dan membaca firman. Mungkin kalau mau hal yang lain lagi, bagikan kutipan ayat di dalam misalnya story WhatsApp, biar orang lain juga terberkati gitu. Kita juga bisa menjadi berkat kepada orang melalui firman tadi itu. Itu saja prinsip dan proyek. Dan kalau judulnya ya, untuk memilih judul mungkin Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Ranting-rantingnya itu bukan huruf besar ya, ranting-rantingnya. Oke. Ya, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Semoga pembelajaran ini menjadi berkat kepada sahabat untuk menjalani satu hari aktivitas ini. Jangan lupa berdoa dan membaca firman Tuhan, dan sebagai akhir jangan lupa berdoa setelah Bible study kita. Tuhan Yesus memberkati.